warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ayu Fauzia dari NIM 180502511 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari kelas 5E. Di sini, saya akan membawakan satuan acara pendidikan gizi dengan topik diabetes. Subtopik yang ingin saya bahas yang pertama, pengertian diabetes, yang kedua, mengapa kadar gula darah itu bisa meningkat, yang ketiga, gejala diabetes, yang keempat, pengelolaan diabetes. Sasarannya, keluarga, tempat, Wisma Mas Pondok Cabe, Blok C4 nomor 15, RT7, RW 10, waktu 14.00 sampai dengan 14.30, hari Selasa, tanggal 24 November tahun 2020, petugasnya saya sendiri, Firda Ayu Fauzia. Tujuan instruksional umum. Setelah diberikan pendidikan kesehatan selama 30 menit, diharapkan peserta dapat mengerti dan memahami tentang pengertian diabetes. Tujuan instruksional khusus. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan, peserta dapat memahami dan mampu menyebutkan pengertian diabetes. Yang kedua, mengerti dan mampu menyebutkan kembali tentang mengapa kadar gula darah bisa meningkat. Yang ketiga, mengerti dan mampu menyebutkan kembali tentang gejala diabetes. Yang keempat, mengerti dan mampu menyebutkan kembali tentang pengelolaan diabetes, yaitu diskusi, ceramah, media atau alat yang saya pakai yaitu lembar balik, laptop. Banyak orang masih menganggap penyakit diabetes itu merupakan penyakit orang tua atau penyakit yang hanya timbul karena faktor keturunan. Padahal, setiap orang dapat mengidap penyakit diabetes, baik tua maupun muda. Menurut data WHO, Indonesia menempati urutan keempat terbesar dalam jumlah penderita diabetes. Pada tahun 2000, terdapat sekitar 5,6 juta penduduk Indonesia yang mengidap diabetes. Namun, pada tahun 2006 diperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia itu meningkat tajam menjadi 14 juta orang. Namun, di mana 50% yang baru sadar mengidapnya dan baru sekitar 30% orang yang berobat secara teratur. Sangat disayangkan bahwa banyak penderita diabetes yang tidak menyadari bahwa dirinya mengidap penyakit tersebut, atau disebut juga penyakit gula atau kencing manis. Hal ini mungkin disebabkan minimnya informasi di masyarakat tentang diabetes, terutama gejala-gejala diabetes. Sejarah diabetes, diabetes mellitus atau kencing manis telah dikenal ribuan tahun yang lalu. Pada Papyrus Ebers pada tahun 1500 sebelum Masehi digambarkan adanya penyakit dengan gejala banyak kencing. Areatus menyebutnya diabetes dari kata diabere yang berarti sipon atau tabung. Tahun 1674, Willis melukiskan urin tersebut yang digelimingi gula atau madu, karena itu nama penyakit ini ditambah dengan mellitus atau madu. Dulu cendekiawan Cina dan India mengemukakan bahwa urin pasien dengan penyakit diabetes rasanya manis. Hal ini disebabkan karena kadar gula darah yang meningkat di atas nilai normal, maka gula atau glukosa sebagian akan terbuang melalui urin. Inilah yang menyebabkan urin pada orang dengan diabetes mungkin terasa manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Ayu Fauzia. Di sini saya akan membawakan satuan acara pendidikan gizi dengan topik diabetes. Subtopik yang ingin saya bahas, pengertian diabetes, mengapa kadar gula darah bisa meningkat, gejala diabetes, dan pengelolaan diabetes.
instruksional umum setelah diberikan pendidikan kesehatan selama 30 menit, diharapkan peserta dapat mengerti dan memahami tentang pengertian diabetes. Tujuan instruksional khusus setelah dilakukan pendidikan kesehatan, peserta dapat mengerti dan mampu menyebutkan pengertian diabetes, mengapa kadar gula darah meningkat, gejala diabetes, dan pengelolaan diabetes. Mari kita baca basmalah terlebih dahulu agar acara berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang diabetes. Apa itu diabetes? Diabetes itu seperti kencing manis ya, Kak? Oh, bukan seperti itu. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Apa itu diabetes? Diabetes adalah suatu kondisi di mana kadar gula darah meningkat di atas nilai normal yang diakibatkan karena pankreas tidak membuat insulin, tidak cukup insulin, atau insulinnya tidak dapat bekerja dengan baik di dalam tubuh. Apa itu insulin? Pankreas sama dengan pabrik insulin. Insulin sama dengan kunci pembuka sel, yang artinya dalam tubuh terdapat kelenjar pankreas yang letaknya di belakang lambung. Di dalamnya terdapat kumpulan sel yang berbentuk seperti pulau yang disebut juga dengan pulau Langhans, yang berisi sel beta yang mengeluarkan hormon insulin. Fungsi dari hormon insulin yaitu membantu menurunkan kadar gula darah dengan membantu membuka sel sehingga gula atau glukosa dapat masuk ke dalamnya dan dapat diproses untuk menjadi tenaga. Insulin dapat diibaratkan sebagai sebuah anak kunci. Bagaimana makanan diproses di dalam tubuh? Makanan yang dimakan berawal dari proses di mulut. Selanjutnya diproses di dalam lambung. Melalui proses kimia yang sangat rumit, makanan tersebut akan diproses menjadi zat-zat dasar yang selanjutnya diserap oleh usus dan masuk ke dalam pembuluh darah. Apapun jenis makanan yang dimakan tersebut akan mengalami proses metabolisme dan diubah menjadi zat-zat dasar seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak yang selanjutnya akan diserap oleh usus dan masuk ke dalam pembuluh darah yang akan diedarkan ke seluruh tubuh sebagai bahan energi tubuh. Klasifikasi diabetes mellitus menurut American Diabetes Association 2018 dibagi dalam 4 jenis. Yang pertama, diabetes mellitus tipe pertama. Ini terjadi karena adanya destruksi sel beta pankreas karena sebab autoimun. Pada DM ini terdapat sedikit atau tidak sama sekali sekresi insulin, dapat ditentukan dengan level protein C peptida yang jumlahnya sedikit atau tidak terdeteksi sama sekali. Faktor penyebab DM ini adalah infeksi virus atau rusaknya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan karena reaksi autoimun yang merusak sel-sel penghasil insulin yaitu sel beta pada pankreas secara meluruh. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Penderita DM ini terjadi karena hiperinsulinemia, tetapi insulin tidak bisa membawa glukosa masuk ke dalam jaringan karena terjadi resistensi insulin yang merupakan turunnya kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh kegagalan relatif sel beta pankreas dan resisten insulin. Resisten insulin adalah turunnya kemampuan insulin untuk merangsang pengambilan glukosa oleh jaringan perifer dan untuk menghambat produksi glukosa oleh hati. Yang ketiga, diabetes mellitus tipe lain. Diabetes ini terjadi karena akibat penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar glukosa darah akibat faktor genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit ekskrosin pankreas, penyakit metabolik endokrin lain, estrogenik, infeksi virus, penyakit autoimun, dan sindrom genetik lain yang berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus. Yang keempat, diabetes mellitus gestasional.
Diabetes ini terjadi selama masa kehamilan di mana intoleransi glukosa didapati pertama kali pada masa kehamilan, biasanya pada trimester kedua dan ketiga. Diabetes mellitus gestasional berhubungan dengan meningkatnya komplikasi perinatal. Faktor resiko yang terjadi diabetes mellitus: yang pertama, usia; yang kedua, berat badan; yang ketiga, riwayat keluarga; yang keempat, gaya hidup; yang terakhir, riwayat diabetes pada kehamilan atau gestasional. Gula darah itu bisa meningkat pada orang yang bukan diabetes. Glukosa atau gula yang ada di dalam darah harus masuk ke dalam sel terlebih dahulu untuk dapat diolah. Proses ini memerlukan bantuan insulin sebagai anak kunci pembuka sel. Sedangkan pada orang diabetes, glukosa atau gula yang ada di dalam darah tidak masuk ke dalam sel untuk diolah menjadi tenaga, karena insulin sebagai kunci pembuka sel tidak bisa diproduksi atau kurangnya produksi atau kerjanya menurun. Akibatnya, glukosa atau gula akan menumpuk di dalam darah. Seseorang dikatakan diabetes, seseorang yang telah didiagnosa diabetes sebelumnya mengalami periode prediabetes di mana kadar gula darah mulai mengalami peningkatan tetapi belum bisa dikatakan sebagai diabetes. Apabila keadaan ini atau prediabetes tidak dilakukan perubahan pola makan dan aktivitas, maka tidak menutup kemungkinan akan berkembang menjadi diabetes. Jika seseorang dikatakan diabetes sebelumnya mengalami prediabetes di mana kadar gula darah puasa 100-125 mg per dl, gula darah setelah puasa lebih dari 140 mg per dl. Dikatakan diabetes jika gula darah puasa lebih dari 126 mg per dl dan gula darah setelah puasa lebih dari 200 mg per dl. Apa sih tanda-tanda dan gejala diabetes? Biasanya tanda dan gejala diabetes itu bisa mudah haus, kencing tiap malam, berat badan turun drastis, dan mudah lapar. Cara mencegah penyakit diabetes mellitus bisa menjaga berat badan ideal. Yang kedua, makan makanan bergizi seimbang. Yang ketiga, memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Yang keempat, menjaga porsi makan. Yang kelima, perbanyak aktivitas fisik. Yang keenam, rutin olahraga. Yang ketujuh, berhenti merokok. Yang terakhir, mengurangi konsumsi makanan manis. Ada 5 pilar pengelolaan diabetes, yaitu ada edukasi diabetes, perencanaan makanan, olahraga dan aktivitas, obat dan insulin, dan yang terakhir monitoring gula darah. Komplikasi diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus sering menyebabkan komplikasi makrovaskuler dan mikrovaskuler. Komplikasi makrovaskuler terutama didasari oleh karena adanya resistensi insulin, sedangkan komplikasi mikrovaskuler lebih disebabkan oleh hiperglikemi kronik. Kerusakan vaskuler ini diawali dengan terjadinya disfungsi endotel akibat proses glikoksilasi dan stres oksidatif pada sel endotel. Disfungsi endotel memiliki peranan penting dalam mempertahankan hemostasis pembuluh darah. Untuk memfasilitasi hambatan fisik antara dinding pembuluh darah dengan lumen, endotel menyekresikan sejumlah mediator yang mengatur agresi trombosit, koagulasi, fibrinolisis, dan tonu vaskuler. Istilah difungsikan endotel mengacu pada kondisi di mana endotel kehilangan fungsi fisiologisnya seperti kecenderungan untuk meningkatkan vasodilatasi, fibrinolisis, dan antiagregasi. Yang kedua, yaitu ulkus kaki diabetik, merupakan salah satu komplikasi kronik dari diabetes mellitus tipe 2 yang sering ditemui. Penyakit pada kaki penderita diabetes dengan karakteristik adanya neuropati, sensorik, motorik, dan otonom atau gangguan pembuluh darah tungkai. Ulkus
kaki diabetik merupakan salah satu penyebab utama penderita diabetes dirawat di rumah sakit. Ulkus, infeksi, gangren, amputasi, dan kematian merupakan komplikasi yang serius dan memerlukan biaya yang tidak sedikit dan perawatan yang lebih lama. Komplikasi diabetes mellitus pada ginjal. Penyakit ginjal diabetes atau PGD menjadi penyebab utama penyakit ginjal tahap akhir. Penyakit ginjal diabetes dialami oleh hampir sepertiga pasien yang menderita diabetes. Pasien diabetes yang menjalani hemodialisis memiliki angka survival yang buruk dengan mortalitas 5 tahun sebanyak 70%. Terjadi akibat interaksi antara faktor hemodinamik dan metabolik. Faktor hemodinamik berkontribusi dalam pengembangan PGD melalui peningkatan tekanan sistematik dan intraglomerular yang akan mengaktifasi jalur hormon vasoaktif seperti renin, angiotensin sistem, dan endothelin. Faktor hemodinamik akan meningkatkan intracellular second messenger seperti protein kinase, mitogen activated protein, dan NF-kB, dan bermacam GF seperti sitosin prosklerotik, TGFB, permeability and chain growth factor, dan vascular endothelial growth factor. Sudah mengerti Bapak dan Ibu penjelasan dari saya? Sudah. Saya kasih pertanyaan ya. Ya. Apa itu diabetes? Diabetes itu penyakit kencing manis. Gula darahnya tinggi karena ada gangguan insulin. Ya, benar sekali. Pertanyaan yang kedua, apa sih pengelolaan diabetes? Edukasi diabetes, perencanaan makan, olahraga, apalagi ya, monitoring gula darah, obat dan insulin. Iya, benar Betul sekali. Apa gejala diabetes itu? Mudah lapar, mudah haus, kencing sering terutama tiap malam. Ya, benar sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.